khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang dan telah saat lagi kami menyimak hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam. Terwujudnya satu generasi muslim yang berilmu, beramal, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam yang berbasis mahad atau pesantren. Pertama, menanamkan akidah yang benar kepada anak didik. Yang kedua, membentuk kepribadian yang beradab dan berakhlak mulia. Simak acara ini setiap hari Sabtu jam 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat di Roja TV dan Radio Roja. Ma'had Tahfidz Uswah Hasanah yang terletak di tengah kota Tangerang merupakan salah satu ma'had yang memfokuskan untuk mencetak generasi penghafal Al-Quran yang robani, berada di atas akidah yang lurus. Letaknya yang mudah dijangkau menjadi salah satu jawaban atas kebutuhan kaum muslimin dalam menyiapkan generasi Qur'ani yang berakhlak mulia. Dengan program unggulan Tahfidz Quran 30 juz dan I'dad Lughah yang fokus pada pendalaman bahasa Arab, memiliki fasilitas yang memadai, mencakup sarana yang mendukung proses kegiatan belajar mengajar, ibadah, dan olahraga. Ma'had Tahfidz Uswah Hasanah menjadi pilihan bagi Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah kini telah hadir Ma'had Tahfidzul Quran Uswatun Hasanah di kota Tangerang, tepatnya di Kecamatan Ciledug. Ma'had ini kurang lebih berusia hampir 6 tahun dan sudah melahirkan beberapa santri yang menghafal Al-Quran dan memahami bahasa Arab. Oleh karena itu kami mengajak bapak dan ibu yang menginginkan putranya menjadi anak yang cinta Al-Quran, cinta hadis Nabi, kemudian memiliki akidah yang benar, memahami bahasa Arab, maka silahkan datang ke ma'had kami, Ma'had Uswatun Hasanah. Dan alhamdulillah mulai bulan ini kami sudah membuka pendaftaran santri baru. Oleh karena itu, selagi kesempatan ini masih ada, silahkan bapak dan ibu yang mungkin sampai hari ini belum menemukan lembaga pendidikan yang tepat bagi putranya, mudah-mudahan ma'had kami yang berada di kota Tangerang ini sesuai dengan harapan bapak ibu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala.
Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di sore hari ini kami hadirkan sebuah program unggulan kami, Talkshow Pendidikan Islam, di mana Anda dapat memperoleh informasi terkait dengan lembaga-lembaga pendidikan berbasis ma'had atau pondok pesantren yang berkualitas, yang insya Allah akan bisa menjadi pilihan bagi putra-putri Anda. Dan Alhamdulillah di sore hari ini kami akan menghadirkan profil dari Ma'had Tahfidz Uswah Hasanah yang berada di kota Tangerang. Dan Alhamdulillah telah hadir bersama kami para pimpinan Ma'had yang akan memberikan penjelasan seputar Ma'had Tahfidz Uswah Hasanah ini. Baik, kami perkenalkan, Alhamdulillah setelah hadir bersama kita di sore hari ini Al-Ustadz Ahmad Ali Rozak LC Hafizahullah Ta'ala selaku Mudir Ma'had. Alhamdulillah, sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga ada Al-Ustadz Rizky Hidayat LC sebagai Kepala Pendidikan Ma'had. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan untuk yang ketiga juga sudah hadir, Alhamdulillah, Al-Ustadz Faisal LC sebagai Kepala Kesantrian Ma'had. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Anda bisa juga berinteraksi, bertanya secara langsung terkait dengan Ma'had Tahfidz Uswah Hasanah di Tangerang ini bersama para pimpinan Ma'had yang telah hadir di studio kami. Dan baik, untuk yang pertama kita akan berikan kesempatan untuk memberikan penjelasan terkait dengan pendidikan dan juga seputar Ma'had kepada Ustadz Ahmad Ali Rozak LC Hafizahullah Ta'ala. Falyatafaddal ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap pemirsa Roja TV yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kami berterima kasih kepada kru Roja TV, dan juga di sini bersama Kak Lukman. Semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami mewakili dari Ma'had Tahfidz Uswah Hasanah ingin memberikan penjelasan kepada pemirsa sekalian yang mungkin membutuhkan informasi berkaitan dengan ma'had-ma'had yang menjadi pilihan untuk kaum muslimin untuk melanjutkan pendidikan bagi putra-putranya di jenjang SMP dan juga SMA. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya salah satu kewajiban orang tua adalah memilihkan tempat yang baik untuk pendidikan putra-putrinya. Dan ma'had kita, Ma'had Tahfidz Uswah Hasanah yang sekarang ada, menyediakan untuk kaum muslimin program pendidikan yaitu Al-Quran dan juga bahasa Arab yang mungkin bisa menjadi salah satu solusi bagi kaum muslimin sekalian, ya. Dan juga sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya orang tua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga putra-putrinya, ya, yaitu dari api neraka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Maka disebutkan di dalam kitab tafsir, Ali bin Abi Thalib mengatakan, ai allimuhum wa addibuhum, yaitu ajarkan mereka ilmu dan juga ajarkan mereka adab, ya. Maka salah satu bentuk perhatian orang tua kepada putra-putrinya berkenaan dengan ilmu dan adab mereka
adalah mencari lingkungan pendidikan yang baik. Dan juga mungkin orang tua memiliki berbagai macam pertimbangan ketika mereka memilih lembaga pendidikan untuk putra-putri mereka. Dan ma'had kita uswatun hasanah atau uswah hasanah ya, adalah ma'had yang fokus di bidang Al-Quran dan juga bahasa Arab ya. Sebagaimana kita mengetahui keutamaan orang-orang yang mempelajari Al-Quran, demikian juga menghafalkan Al-Quran ya, sangat banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang sangat masyhur diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan juga orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga yang mengajarkannya ya. Maka kita berusaha mewujudkan salah satu hadis Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam agar kita sebagai para pengajar, demikian juga santri-santri kita sebagai para penuntut ilmu, sebagai orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala khairun nas, yaitu sebaik-baik manusia. Dan keutamaan begitu banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, bahwasanya mereka adalah orang yang diberi ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Tetapi ya, bahkan itu adalah ayat bayyinat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang diberi ilmu, di dalam hati orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berusaha mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak kita bukan hanya sekedar membaca saja atau menghafalkan saja, tetapi lebih dari itu agar bisa tertanam di dalam jiwa mereka cinta kepada kitabullah dan juga berusaha menjalankan isi kandungan dari Al-Quranul Karim dan meyakini ya, berakidah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ma'had Tahfidz Uswah Hasanah berdiri yaitu tahun 2016 ya. Jadi pada waktu itu masih berdiri berupa rumah tahfidz ya, rumah Al-Qur'an atau rumah tahfidz, berdiri di atas tanah 100 meter yang alhamdulillah di depannya ada masjid besar kurang lebih berukuran 400 meter dan 3 lantai ya. Dan pertama kali jumlah muridnya adalah kurang lebih 17-18 ya. Kemudian melihat perkembangan rumah Quran ini atau rumah tahfidz ini ya, semakin tahun bertambah juga muridnya, maka kemudian para pengurus yayasan memiliki inisiatif untuk mengembangkan ya rumah Al-Quran ini menjadi ma'had tahfidz. Maka lantai bawah dari Masjid Izzul Alawi ya, lantai bawahnya dijadikan sebagai asrama. Adapun yang tadinya rumah 100 meter ini dijadikan sebagai rumah ustadznya ya. Dan sekarang alhamdulillah pada tahun 2021 ini Ma'had Tahfidz Uswah Hasanah memiliki kurang lebih 2 bangunan besar ya, yang difungsikan sebagai kantor, perpustakaan dan juga kelas. Kemudian juga ada asrama ya, meskipun sekarang yang bangunan kedua ini masih dalam tahap penyelesaian yang insya Allah tahun ajaran baru sudah selesai. Ma'had Tahfidz Uswah Hasanah terletak di Kota Tangerang, tepatnya di Kecamatan Ciledug
ya. Posisinya sangat strategis, mudah dijangkau mudah dijangkau dengan transportasi umum, ya, seperti di sana dekat dengan busway di CBD Ciledug, ya, atau juga dekat dengan Puri Beta, dan juga dari stasiun Sudimara, ya, atau stasiun KRL yang terdekat. Jadi sangat mudah untuk diakses. Angkot juga banyak. Ini adalah salah satu kelebihan, ya, dari Ma'had Tahfidz Uswah Hasanah yang mudah dijangkau untuk orang tua. Oleh karenanya di Ma'had Uswah Hasanah murid-murid kebanyakan itu dari sekitar ma'had, ya, artinya yang jauh itu jarang sekali. Yang sekarang jumlah muridnya adalah 146, ya. Kebanyakan hampir 100% itu di sekitar Tangerang itu sendiri, ya. Ada juga yang dari Madura tetapi punya keluarga di Tangerang juga. Ada juga dari Kediri, ada juga keluarganya di Tangerang juga. Jadi kebanyakan adalah orang-orang yang memang memiliki keluarga di Tangerang, gitu, ya. Ini jadi kurang lebih sudah 5 tahun atau beranjak ke 6 tahun Ma'had Uswah Hasanah sekarang memiliki murid 146, ya, dan ini khusus untuk putra. Jadi menampung santriwati karena memang keterbatasan lahan. Jadi lahan di sini kurang lebih sekitar 6.000 meter, ya. 6.000 meter, sudah ada lapangannya, ya, fasilitas olahraga, basket, futsal, dan juga beberapa fasilitas olahraga luar, ya, yang alhamdulillah itu juga milik pewakaf, ya, jadi masih bisa kita gunakan. Keuntungan ketika ma'had itu punya berada di kota, jadi beberapa fasilitas itu ada 2. Yang pertama adalah program tahfidz dan yang kedua adalah program i'dad lughawi, ya, atau program bahasa Arab. Adapun awal mulanya adalah program tahfidz saja. Tapi kita melihat, ya, melihat perkembangan santri-santri kita, maka kita juga membuka program bahasa Arab yang baru masuk pada tahun kedua. Ya, insya Allah nanti dijelaskan oleh Ustadz Rizky. Baik, mungkin itu kaum muslim, ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan nanti. Baik, jazakallahu khairan Ustadz Ahmad Ali Rozak LC. Panggil Ustadz siapa, Ustadz? Ustadz Ali. Ustadz Ali, Masya Allah. Baik, Ustadz Ali yang sudah memberikan gambaran terkait dengan Ma'had Tahfidz dan sedikit nasihat pendidikan dari beliau terkait dengan kita para wali murid, orang tua yang ingin menyekolahkan atau mencari lembaga pendidikan buat anak-anaknya. Dan memang di kesempatan kali ini biasanya untuk talkshow pendidikan ini untuk putra dan putri. Tapi ternyata insya Allah di sore hari ini dikhususkan Ma'had Tahfidz Uswah Hasanah khusus untuk putra. Khusus putra. Karena memang fokusnya untuk putra dan belum tersedia untuk putri, ya, Ustaz. Dan ternyata sudah 6 tahun, Masya Allah, kita baru mendengar tentang Ma'had Tahfidz di Tangerang. Mudah-mudahan kesempatan sore hari ini menjadi info bagi para pemirsa dan pendengar Roja, sehingga bisa menjadikan alternatif untuk lembaga pendidikan buat anak-anaknya. Ini menerima nggak, Ustaz, kalau dari luar, misalnya dari Kalimantan, dari Sulawesi? Iya, insya Allah menerima. Jadi sebelumnya begini, kita dulu punya program yaitu pulang 1 bulan sekali. Wah, pulang 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Karena memang, ya, beberapa kondisi yang mengharuskan kita membuat kebijakan seperti itu. Jadi pulangnya itu 1 bulan sekali, 3 hari mereka pulang. Habis 3 hari balik lagi. Tapi kemungkinan, ya, setelah pandemi corona ini, ya, kemudian kita memiliki beberapa program, kemungkinan 1 semester sekali baru pulang. Wah, Masya Allah. Jadi itu yang menjadi dasar kenapa 6 tahun ini kebanyakan santrinya di seputaran Tangerang, begitu, ya, Ustaz? Iya. Baik, Insya Allah. Berarti ini info yang sangat bermanfaat bukan hanya bagi Anda pemirsa dan pendengar yang berada di Tangerang, juga dari seluruh Indonesia, insya Allah. Insya Allah. Baik, tentu saja kita perlu menyimak juga bagaimana
program pendidikan yang ada di Ma'had Tahfidz Uswah Hasanah ini. Dan alhamdulillah sudah hadir kembali tadi Ustaz Rizky Hidayat LC hafizahullah taala yang akan memberikan penjelasan. Fayatafadhol ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Sebagaimana disampaikan oleh mudir kita tadi, kita sekarang punya dua program. Jadi program tahfidz dan i'dad lughah. Mungkin Ana jelaskan program tahfidz dulu ya. Ya, sebenarnya program tahfidz ini ada lagi koordinator tahfidz namanya. Ya, nanti Ana juga bisa sampaikan. Kemudian ada koordinator yang bidang diniyah, ya. Nah, mungkin Ana sampaikan dulu program tahfidznya. Ya, tahfidznya sebagaimana pesantren pada umumnya, program tahfidz yaitu kita lebih fokus menghafal Al-Qur'an ya dengan target tentunya 30 juz. Cuman kita punya target minimal. Dari minimal yaitu 13 juz selama 3 tahun, ya tingkat SMP ya. Dan sekarang kita masih menerima di program tahfidz itu SMP dan SMA. Dari digabung. Kemudian kalau kegiatan santri ya sama seperti biasa, ba'da subuh mereka di halaqah sampai jam 6:30 itu untuk setoran baru ya, setoran baru. Kemudian nanti masuk lagi jam 7:30 sampai jam 9:30 itu biasanya untuk murajaah atau halaqah duha untuk murajaah, yang mana biasanya santri itu minimal murajaahnya 1 juz 1 orang. Dengan metode biasanya mudarosah, yaitu dipasang-pasangkan, kemudian santri A menyetorkan ke santri B dan santri B menyetorkan ke santri A. Itu minimal 1 juz 1 orang, atau bisa 2 juz 1 pasang. Kemudian setelah itu istirahat setengah jam, masuk ke diniyah, pelajaran diniyah. Kita hanya memberikan 2 jam pelajaran atau 2 pertemuan sehari untuk pelajaran diniyah, yaitu bahasa Arab, tauhid, fikih, dan hadis. Kemudian istirahat, pada sholat, makan, istirahat, pada asar halaqah lagi. Ini biasanya halaqah untuk memurajaah yang tadi pagi dan yang sebelumnya. Kemudian kalau ada kajian ba'da maghrib, kita ada kajian mungkin dari ustadz dari dalam ma'had atau dari kita datangkan dari luar. Ya, ada kegiatan daurah atau kajian. Kemudian ba'da salat Isya ada halaqah besar. Ini halaqah untuk pribadi santri, semuanya di masjid, diawasi oleh musyrif, tetapi mereka tidak berhalaqah per kelompok-kelompok, tapi semuanya gabung di satu masjid untuk mempersiapkan hafalan baru besok paginya disetorkan. Kemudian atau mereka untuk belajar mandiri ya, atau menghafalkan hadis yang menjadi tugas pelajaran, atau menghafalkan hewan dan sebagainya. Intinya untuk waktu sendiri, pribadi. Itu bentuk kegiatan santri kalau tahfidznya. Artinya tahfidz itu ada punya 4 kali halaqah, 4 kali halaqah yang resmi ya di ma'had. Kemudian mengenai KBM diniyahnya, ya sebagaimana kita sampaikan tadi, kita hanya fokus ke 3 hal sebenarnya dalam mendidik ini, karena kita fokus kepada hafalan Quran, maka kita mencari hal yang terpenting dari yang terpenting. Yang pertama, dalam seorang muslim itu harus mempelajari yang pertama ma'rifatullah, akidah. Kita harus mengajarkan akidah. Ini sudah harga mati tentunya. Kemudian kita mengajarkan fikih, karena ini merupakan fardu ain kan, setiap orang harus beribadah dan beribadah harus ada ilmunya. Maka fikih mau tidak mau harus diajarkan meskipun mereka program tahfidz. Kemudian ya tajwid ya, ilmu tajwid. Itu sudah merupakan kesemestian. Kemudian kita tambahkan satu ilmu wasilah, yaitu bahasa Arab ya, yang mana tentunya pesantren tidak mungkin tidak belajar bahasa Arab. Ya, ini merupakan ilmu yang kita ada 2 metode praktek, yaitu dengan mengajak santri berbicara dengan bahasa Arab, kemudian kita kasihkan mufradat setiap hari, dan ada materi teori di kelas dan juga muhadatsah. Kemudian untuk menunjang ijazah mereka untuk penyetaraan, kita menyediakan PKBM.
Yang mana PKBM ini untuk sekarang kita bergabung dengan yayasan di luar Ma'had, dan kita mendatangkan guru dari luar untuk mengajar pendidikan umumnya. Ya, biasanya itu 2 kali dalam sepekan. Adapun kalau mungkin kelas 3, mungkin ada percepatan ditambah 3 kali dalam sepekan. Itu untuk penyertaan ijazah paket B atau paket C. Kemudian ini program tahfidz ya. Kemudian program i'dad yang sebagaimana disampaikan oleh mudir kita, yaitu program bahasa. Ya, kenapa disebut dengan program i'dad? Ya, karena ini persiapan bahasa sebenarnya. Kita memakai kurikulum atau menciplak itu i'dad lugawi yang ada di kampus Lipia Jakarta. Kita gunakan semua kitabnya, kemudian kita bagi dengan jam yang sesuai ada di Lipia, itu 2 tahun. Tapi karena ini programnya 3 tahun, tahun ketiga baru kita kasih pelajaran yang dari kitab-kitab turath, ya langsung dari kitab ulamanya. Adapun dari 2 tahun ini 1 dan 2 itu menggunakan silsilah ya, muqarrar atau diktat yang sudah ditentukan oleh Lipia. Nah, program i'dad ini itu masih bernuansa tahfidz sebenarnya. Yang mereka tamat dari tahfidz tadi SMP, tahfidz di Uswah Hasanah, kemudian mereka melanjutkan ke i'dad, nuansa tahfidznya masih ada. Hanya saja mereka lebih sibuk belajar bahasa Arab 5 pertemuan atau 5 jam sehari. Yaitu mereka halaqah subuh sama dengan program tahfidz. Kemudian jam 7 pas mereka masuk kelas, 3 hisoh atau 3 pelajaran atau 3 pertemuan, istirahat, nanti dilanjutkan 2 jam 2 atau pertemuan sebelum zuhur. Kemudian pada asar juga ikut halaqah sama kayak santri tahfidz. Kemudian pada maghrib juga ikut kajian kalau ada kajian. Kalau tidak ada kajian berarti makan. Kemudian pada isya juga sama halaqah besar, persiapan hafalan untuk besok pagi dan kerjakan tugas atau PR dan sebagainya. Jadi sebenarnya program i'dad ini sebenarnya buah dari atau kebutuhan dari program tahfidz sebenarnya. Jadi mereka yang sudah terbiasa menghafal, jadi tidak ada beban lagi sebenarnya dalam menambahkan program hafalan Arab bagi santri i'dad. Kemudian di santri i'dad kita mewajibkan pengabdian ya untuk melatih mereka mengajar dan sebagainya. Adapun santri tahfidz belum mewajibkan. Tapi jika ada kebutuhan kita persilakan. Adapun materi yang kita ajarkan ya, kalau di i'dad itu lebih banyak biasanya, lebih detail ya. Contohnya kita ambil dalam tahfidz itu kita pakai fikih itu kitab Minhajus Salikin, yang mana targetnya hanyalah mengenalkan istilah fikih, kemudian hukumnya dan dalilnya dijelaskan. Kalau bisa dihafalkan, dihafalkan di kelas. Yang mana cuman halamannya itu sekitar 223 halaman, itu diselesaikan dalam 3 tahun. Ya. Itu untuk tahfidz. Adapun untuk i'dad pastinya tentu lebih mendalam ya, lebih merujuk kepada kitab yang lebih tebal ya. Kemudian sudah menggunakan full bahasa Arab ya dalam metode pengajarannya. Adapun dalam tahfidz kita masih menggunakan bahasa Indonesia dalam mengajarkan, meskipun kitabnya memang kitab Minhajus Salikin itu berbahasa Arab. Ya, itu saja sedikit penjelasan tentang kegiatan belajar dan pendidikan di Ma'had Uswah Hasanah. Baik. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Rizky, mungkin dipanggil Ustaz. Iya. Baik. Dan tentu saja para pemirsa dan pendengar Roja masih butuh informasi lebih lanjut terkait dengan pendidikan yang ada di Ma'had ini. Anda bisa bertanya nanti di nomor telepon 021 823 6543. Sekali lagi 021 823 6543. Atau Anda juga bisa bertanya melalui pesan WhatsApp di nomor 081 989 6543. Insya Allah informasi yang akan Anda tanyakan akan dijawab oleh para pimpinan Ma'had, insya Allah. Baik, ada lagi yang perlu dijelaskan Ustaz terkait dengan pendidikan? Ya mungkin kalau ada yang ditanyakan mungkin bisa kita sampaikan. Baik, insya Allah. Nanti kita akan coba angkat pertanyaan Ustaz. Iya. Dan sebelum Anda bisa bertanya, kita akan mendengarkan dulu penjelasan dari Ustaz Faisal LC hafizahullah ta'ala terkait dengan kesantrian dan juga penerimaan santri baru. Falitafadhol ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu para pemirsa TV Roja dan juga Radio Roja yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini Allah Ta'ala masih melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa bertemu dan bermuajahah melalui media ini. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, di antara masalah terbesar bagi para orang tua hari ini adalah bagaimana menjaga putra-putri mereka dari fitnah yang semakin besar, fitnah yang semakin dahsyat. Kita tahu hari ini anak-anak kita banyak yang kecanduan dengan game online atau akrab sekali dengan handphonenya. Bahkan tidak sedikit di antara orang tua, jika anaknya 5 orang, maka 5-5-nya punya handphone. Ini tidak dibatasi waktunya. Dan kalau dilarang, biasanya anaknya marah. Sehingga terganggu ibadahnya, terganggu pelajarannya, bahkan tidak sedikit yang akhlaknya menjadi rusak. Ini masalah terbesar bagi para orang tua hari ini. Kemudian tidak sedikit juga hari ini kita melihat anak-anak muda yang sebenarnya mereka masih berusia sekolah, artinya masih berada di bangku sekolah. Ini juga terkadang orang tua sulit mengontrol, sulit mengawasi. Tidak sedikit kalau malam minggu anak-anak muda kita, para pemuda dan pemudi yang masih berusia belia, masih remaja, mereka berkumpul di jalan, putra dan putri, kita tidak tahu. Dan bahkan mereka berkumpul terkadang sampai pagi. Dari mulai jam 8 atau jam 9 malam mereka bertemu dan berkumpul. Ini fakta yang kita lihat di lapangan. Dan mungkin para orang tua yang menonton acara ini mungkin juga mengalami hal yang sama. Betapa sulitnya mengontrol atau mengawasi anak-anak kita ya dari pergaulan yang bisa kita katakan akhlak dan masa depan mereka. Terbesar hari ini bagi para orang tua. Nah, bagaimana solusinya supaya anak-anak kita ini terhindar dari fitnah game online, dari fitnah handphone, atau dari pergaulan yang kurang baik? Maka alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di kota Tangerang, kini sudah hadir Ma'had Tahfiz Uswah Hasanah. Yang keberadaan ma'had ini insyaallah ta'ala dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengurangi beban para orang tua di rumah. Anak yang tadinya kecanduan dengan handphone sulit dilarang, jangankan disuruh sholat, disuruh ibadah, disuruh belajar. Terkadang kalau sedang main handphone disuruh makan saja susah, disuruh mandi saja susah. Ini kenyataan di lapangan. Nah, maka
dengan memasukkan putra-putri kita ke pondok pesantren, maka menurut kami ini solusi yang terbaik hari ini. Ini solusi yang terbaik untuk menghindarkan mereka dari fitnah handphone dan pergaulan yang kurang baik. Kenapa? Karena di ma'had atau di pondok pesantren, baik itu di pondok pesantren kita Uswah Hasanah atau pondok pesantren lainnya, kita yakin santri akan dididik ke arah yang benar, ke jalan yang benar. Mereka diisi dengan kegiatan yang full. Di ma'had kami, santri itu bangun sejak pukul 3.30 atau pukul setengah 4 pagi. Mereka sudah bangun. Kemudian mereka dibiasakan untuk sholat malam. Ya, mungkin hari ini sulit bagi orang tua untuk menyaksikan pemandangan anaknya bangun setengah 4 kemudian sholat malam di rumah. Siapa di antara kita punya anak yang berusia 12 tahun, 13 tahun, bangun setengah 4 pagi kemudian sholat malam? Mungkin bisa dihitung. Bisa dihitung dengan jari berapa orang di antara anak-anak kita yang melakukan hal ini. Tapi di pondok pesantren insyaallah ta'ala, di awal kita menganjurkan, menghimbau supaya mereka membiasakan diri untuk sholat malam. Setelah dibiasakan, lama-lama mereka punya kesadaran sendiri. Dan lama-kelamaan ini, kebiasaan ini terbawa ke rumah. Terbawa ke rumah. Tidak sedikit mungkin di antara orang tua yang terharu, menangis melihat anaknya yang baru 6 bulan berada di pondok pesantren. Kemudian ketika liburan, orang tua melihat anaknya bangun malam, sholat malam, mendoakan ayah ibunya, membaca Al-Quran. Ini pemandangan yang sangat dirindukan oleh para orang tua, termasuk kita semua. Dan pemandangan ini sudah terbiasa di pondok pesantren. Seorang santri bangun setengah 4 pagi, dia mandi, dia berwudu, kemudian dia sholat. Dia cari tempat yang gelap, dia cari tempat yang sepi di antara sudut-sudut masjid. Di sana dia sholat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara kita para orang tua yang tidak menginginkan hal ini? Dan sekali lagi, sulit keadaan ini kita dapatkan di rumah. Kita yang sudah mendidik anak kita sejak lahir sampai mereka berusia 11 atau 12 tahun, mungkin kita belum sanggup. Ya, kita belum sanggup. Kenapa? Karena memang sesuatu yang baik itu butuh contoh. Sementara kita mungkin orang tua belum mampu memberikan contoh kepada anak-anak kita. Nah, sementara di pondok pesantren, dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ini lingkungannya mendukung. Mereka bangun malam tidak hanya sendiri, teman-temannya juga bangun malam, ustadz-ustadznya juga sebagian bangun malam, sehingga mereka termotivasi, ingin seperti kakak kelasnya, ingin seperti ustadz-ustadznya yang bangun malam dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kelebihan lainnya, keadaan yang ada di pondok pesantren namun tidak ada di rumah kita. Anak-anak kita ketika berada di pondok pesantren, mereka akan akrab dengan Al-Quran. Mereka akan akrab dengan Al-Quran. Di rumah, Bapak Ibu bisa hitung berapa jam anak kita membaca Al-Quran dalam sehari. Berapa jam dalam sehari? Apakah ada di antara kita yang putranya membaca Al-Quran 5 jam dalam sehari? Kayaknya sulit. 4 jam dalam sehari juga sulit. 1 jam rasanya juga sulit. Paling banyak mungkin hanya setengah jam ba'da maghrib. Itu pun setelah orang tuanya teriak-teriak, marah-marah, baru anaknya mau baca Quran. Berat, sulit bagi kita yang berada di rumah untuk membiasakan anak-anak kita akrab dengan Al-Quran. Tapi di pondok pesantren, alhamdulillah, segala puji bagi Allah,
di ma'had kita santri wajib membaca Al-Quran selama 5 jam setengah dalam sehari. 5 jam setengah. Tadi ditampilkan di televisi kegiatan santri itu ba'da subuh dari mulai pukul 5.00 sampai dengan 6.30 mereka membaca Al-Quran. Berarti ini 1 jam setengah. 1 jam setengah mereka membaca Al-Quran di pagi hari. Kemudian nanti jam 7.30 sampai dengan 9.30 kurang lebih berarti 2 jam mereka juga membaca Al-Quran. Berarti sudah 3 jam setengah. Kemudian ba'da asar mereka membaca Al-Quran selama 1 jam, berarti sudah 4 jam setengah. Kemudian ba'da isya mereka kembali membaca Al-Quran dari mulai pukul 20 sampai dengan 21.00. Berarti dalam sehari mereka membaca Al-Quran 5 jam setengah. Ini kalau membacanya berurutan, kurang lebih mereka membaca Al-Quran dalam sehari 5-6 juz. 5-6 juz dalam sehari. Ini kalau dihitung pahalanya luar biasa. Ya, pahalanya akan didapatkan oleh anak kita dan juga ayah ibunya di rumah. Ayah ibunya di rumah mendapatkan ganjaran pahala. Ketika anaknya dimasukkan ke pondok pesantren, kemudian membaca Al-Quran 5 jam setengah dalam sehari. Ini dan santri akrab dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, maka kebiasaan ini akan terbawa di rumah. Akan terbawa di rumah. Tidak sedikit para orang tua bercerita setelah anak putranya 6 bulan berada di pondok pesantren, kini di rumah baca Al-Quran tanpa disuruh. Tanpa disuruh, tanpa diperintahkan. Ya. Seandainya mereka sudah menyelesaikan pendidikan di ma'had, kemudian mereka ingin mencapai cita-cita, mungkin ada yang pengen jadi dokter, pengen jadi ini dan lain sebagainya. Tetapi Al-Quran itu sudah ada menjadi pondasi mereka, gitu ya. Nah, ini sangat penting. Taib. Apalagi ditambah dengan suasana ma'had yang biasanya kalau orang itu habis selesai dari ma'had itu merindukan suasana-suasana ketika mereka di ma'had. Dan ini mungkin tidak bisa dibayangkan kecuali orang-orang yang pernah hidup di lingkungan ma'had, gitu. Adapun yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain, ya, selain Al-Qur'anul Karim, tadi kita sampaikan ada PKBM atau juga kejar paket, ya. Jadi di sini ada ijazah, tetapi ijazah paket B dan juga paket C, ya. Untuk program tahfidz ini khusus untuk SMP dan juga SMA. Jadi kalau misalkan dia ini masih jenjang SMP, berarti nanti masuk ke kelas SMP, jadi belajar seperti yang sudah disampaikan sama Ustaz Rizky tadi, ya. Jadi ketika dia SMP kelas 1, maka di sana ada kelasnya, ada pelajaran tertentu, jadwalnya juga sudah diatur, ya. Meskipun durasinya ini tidak seperti sekolah-sekolah yang lain, mungkin memiliki target-target tertentu, tetapi kita ma'had tahfidz, maka materi yang paling kita utamakan adalah menghafal Al-Quran, dan juga yang kedua adalah bahasa Arab, ya. Meskipun di program tahfidz ini bahasa Arab ini tidak terlalu ditekankan, ya, karena kita mengetahui menghafal Al-Quran itu sudah menjadi sesuatu yang berat, ya. Apalagi di ma'had kita ini salah satu model menghafalnya yaitu ketika dia sudah menghafal 1 juz maka harus disetorkan dan juga diuji. Kemudian ketika dia naik ke 2 juz, 3 juz dan seterusnya, itu melalui tahapan tersebut, ya. Jadi harus disetorkan terlebih dahulu kepada temannya atau kepada musyrifnya, kemudian dites, ya, untuk naik ke juz berikutnya. Ya, maka ini adalah sesuatu yang sudah berat, gitu. Kalau misalkan ditambah dengan materi yang sekarang kita lihat banyak pesantren yang memberikan materi kurang lebih 1 pekan itu ada 20-an pelajaran, ya. Ini mungkin kalau untuk anak-anak yang cerdas, gitu, ya, nggak masalah. Tapi kadang-kadang ada orang yang lebih senang menghafal, ya, memiliki kecenderungan untuk menghafal Al-Quran, atau yang tidak ingin terlalu berat
di dalam berpikir, nah ini mungkin lebih cenderung untuk dipilihkan suatu program yang sederhana yang dia itu bisa fokus dalam program tersebut. Dan juga untuk orang tua, tentu ketika dia memilihkan untuk anaknya suatu program pendidikan, tentu program pendidikan ini yang sesuai dengan cita-cita anak dan juga cita-cita orang tuanya itu, ya. Ya, ini yang harus diketahui. Kalau misalkan dia memilih program tahfidz misalkan, harus diketahui ya bahwasanya memang anak yang dididik di pesantren kita ini adalah untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi diperbaiki bacaannya, diajarkan tajwidnya, kemudian diusahakan dia itu menghafalkan Al-Quran. Nah, itulah target utama kita. Adapun kalau misalkan anaknya ingin menjadi anak yang berprestasi, menang olimpiade ini, olimpiade itu, nah ini kita tidak menyediakan fasilitas seperti itu. Ya, ini harus diketahui ya. Kalau misalkan anaknya ingin ahli dalam robotik misalkan, atau dalam matematika dan lain sebagainya, maka bukan di sini tempatnya, gitu ya Pak. Nah, Afwan tadi salah nyebut nama tadi. Iya, Abu Lukman. Ya, Afwan tadi ya. Ya, itu kurang lebih. Jadi kalau misalkan ijazah, kita menyediakan ijazah paket ya, paket B atau C. Dan khusus yang i'dad tadi ini khusus SMA ya. Memang tujuan kita di i'dad ini adalah melanjutkan pendidikan, karena kita sudah mendidik dari awal nih SMP ya, mereka sudah menghafal Al-Quran. Nah, kita coba menampung anak-anak yang mungkin hafalannya itu belum selesai ya. Jadi kalau program tahfidz itu ngafalnya dari bawah, dari belakang 30, 29 terus ke atas ya. Kemudian di i'dad ini ya, di i'dad ini ngafalnya di depan 1, 2, 3. Kenapa demikian? Karena memang standar tahfidz biasanya itu ngafalnya dari belakang. Tapi kalau i'dad ini kebanyakan hukum-hukum ya kan, tentang hukum sholat, puasa, haji dan seterusnya, itu kebanyakan dari juz depan gitu ya. Jadi juz 1, 2 sampai seterusnya kita hafalkan untuk di program bahasanya ya. Karena memang untuk santri-santri i'dad lughawi ini kita coba mempersiapkan mereka agar mereka mudah ketika kuliah ya. Tentu jurusannya sesuai dengan jurusan tadi ya, jurusan bahasa Arab, dan juga kita berikan ilmu-ilmu sebagai ilmu alat ya untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya. Itu kurang lebih kalau Mas ya. Jadi tadi orang tua itu harus mengetahui ini kemana anaknya ini mau diarahkan gitu ya. Kalau misalkan anaknya diarahkan kepada agama ya, Al-Quran dan juga bahasa Arab dan ilmu syar'i yang lainnya, insya Allah di Ma'had Uswah Hasanah ini cocok ya, atau juga di ma'had-ma'had yang serupa. Masya Allah. Berarti Ustadz Ali tadi memberikan penjelasan bahwa nggak menjamin belajar umum rezeki lebih banyak ya. Iya, nah. Dan belajar diniyah atau belajar Al-Quran nggak menjamin rezekinya lebih sedikit. Iya. Karena semuanya sudah ditetapkan, tinggal keyakinan iman. Iya. Tapi juga tadi dijelaskan bahwa ternyata walaupun mempelajari lebih banyak tahfidz dan juga lebih banyak pengetahuan umum, tapi juga dipikirkan masa depan anak dengan program tadi PKBM. Nah, mungkin sekedar tambahan mungkin dari Ustadz Rizky untuk program PKBM itu seperti apa supaya orang tua bisa mendapatkan gambaran sehingga anak-anak mereka mau disekolahkan di sekolah tahfidz, sehingga mereka bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Mungkin mereka merasa apakah bisa melanjutkan sekolah sampai kuliah dengan di Ma'had Uswah Hasanah. Mungkin bisa dijelaskan program PKBM-nya? Bismillah. Sebenarnya program PKBM ini kan program resmi dari pemerintah ya. Tadi ijazahnya itu resmi diakui. Kalau mau dimasukkan ke kampus atau universitas, insya Allah diterima karena resmi ya. Ijazahnya ada lambang negaranya gitu ya. Kemudian apakah kemampuannya sama? Tentu tidak. Tetapi bisa lebih baik. Kenapa? Karena di PKBM itu mereka memberikan materi yang sifatnya yang inti-intinya saja, ya, yang inti-intinya saja, kemudian sudah diringkas dan diberikan secara terpadu gitu, sudah ada modulnya dari pihak PKBM. Tentunya ini tidak membuat santri kita itu terbelakang ya, tidak terlalu tertinggal masalah pengetahuan umumnya. Sejauh ini santri kita bisa membawa itu ijazahnya untuk melanjutkan pendidikan berikutnya. Adapun yang kita lakukan dengan pembekalan ilmu, istilahnya bukan sekadar ijazah, tapi memang ada pemberian materi ya, 2 hari atau dua hari dalam sepekan ya. Itu kalau normal.
Nanti kalau mau ujian UN, ujian akhir, itu ditambah lagi, bisa jadi 3 kali dalam sepekan untuk pendalaman. Ya, itu. Masya Allah, jadi sebetulnya tidak usah khawatir ya. Tidak usah khawatir, tidak usah khawatir. ya. Karena biasanya anak-anak juga ada yang disekolahkan di sekolah umum, tetapi ketika persiapan ujian dimasukkan bimbel karena lebih fokus dalam memberikan pengetahuan umum. Dan di Ma'had Uswah Hasanah ini berarti diberikan konsepnya itu seperti bimbel ya. Jadi lebih paham, nanti akan lebih banyak pengetahuan yang memang dia butuhkan. Tetapi juga ijazahnya ternyata diakui oleh negara. Ya, dan memang ini bisa dipakai untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin ini sekedar gambaran bagi para pemirsa dan mendengar Roja. Tidak usah khawatir, dengan ini bisa dipakai untuk melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Baik, mungkin pertanyaan yang berikutnya kembali dari penanya, tapi tidak disebutkan dari mana. Ingin persiapan ini masuk ke Ma'had Uswah Hasanah ini, sekarang ini menjadi kendala umumnya biaya. Tadi sudah disampaikan bisa menghubungi lewat nomor telepon, tapi penanya ini tampaknya ini seorang ibu. Nah, dan ibu memang lebih sangat perhatian dalam masalah pembiayaan. Pertanyaannya, apakah Ustadz bisa memberikan penjelasan mengenai biaya pendaftaran, Ustaz, biaya pendaftaran dan biaya nanti masuk dan biaya lainnya untuk jenjang SMP, Ustaz. Karena anak beliau ingin dimasukkan di jenjang SMP, berarti masuk program tahfidz ini, Ustaz. Baik, bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya, pondok pesantren kita ini mungkin termasuk yang pondok pesantren biayanya mungkin minimalis ya dibandingkan dengan ma'had-ma'had lainnya yang ada di sekitar Jabodetabek ini. Biasanya itu paling dicari, Ustaz. Ya. Ya, ini juga mudah-mudahan dengan Ana sebutkan di sini untuk biayanya ya, mudah-mudahan ini para orang tua yang memang selama ini mungkin terkendala dengan biaya, ya mudah-mudahan kehadiran Ma'had Uswah Hasanah ini dapat sedikit membantu ya, meringankan beban para orang tua yang ingin sekali anaknya masuk pesantren tetapi terkendala dengan biaya. Taib, Ana mulai dengan uang pendaftaran ya. Uang pendaftaran ini sebesar Rp350.000 ya, Rp350.000. Kemudian untuk uang pangkal ya, untuk uang pangkal ini kita ada 3 pilihan. Yang pertama 11 juta rupiah, kemudian 13 juta rupiah, dan 15 juta rupiah. Bedanya apa? Ini nggak ada bedanya. Ya, fasilitas yang akan didapatkan santri yang membayar uang pangkal 11 juta atau 15 juta, ini fasilitasnya sama saja. Ya, ini hanya pilihan untuk orang tua yang mungkin memiliki keluasan rezeki, ya silahkan mereka ambil pilihan yang ketiga, ya. Karena ini semakin banyak atau semakin besar harta yang kita infakkan untuk pendidikan anak kita, insya Allah pahalanya semakin besar ya, karena ini juga akan membantu perkembangan pondok pesantren ini ya, akan memudahkan, karena kalau pesantren ini maju berkembang, banyak income yang didapatkan, insya Allah guru-gurunya juga akan sejahtera ya. Kalau guru-gurunya sejahtera, insya Allah guru-gurunya betah tinggal di ma'had mengajar santri, dan insya Allah lebih mungkin lebih ikhlas ya, sehingga nggak perlu cari sampingan yang lain para guru-gurunya jika tercukupi ya kebutuhan mereka ketika mengajar di sebuah lembaga pondok pesantren. Baik. Kemudian untuk SPP-nya per bulan ya, mulai tahun ajaran baru yang akan datang ini per bulannya untuk tahfiz dan i'dad agak berbeda ya, agak berbeda. Untuk tahfiz itu biaya per bulannya 1.400.000 ya, 1.400.000. Untuk i'dad 1.500.000 rupiah. Nah, ini untuk apa saja uang 1.400.000 atau 1,5 ini? Pertama, santri makan 3 kali sehari ya. Kemudian pakaian mereka dicucikan, jadi ada laundrynya di ma'had, sehingga santri nggak perlu mencuci pakaian sendiri ya, insya Allah lebih mudah, pakaiannya lebih rapi, lebih bersih, dan santri tidak terganggu waktu menghafalnya dengan mencuci pakaian ya. Baik. Kemudian nanti ada biaya tambahan lain, yaitu biaya untuk
kejar paketnya, ya, yaitu sebesar kalau untuk paket B atau tingkat SMP ini biaya paketnya Rp1.600.000 dan ini untuk 3 tahun, ya, untuk 3 tahun. Jadi selama 3 tahun santri belajar untuk PKBM-nya atau kejar paketnya ini hanya membayar Rp1.600.000. Dari uang ini mereka akan mendapatkan modul, ya, akan mendapatkan modul nanti atau materi yang akan diajarkan di kelas, ya. Taib. Untuk i'dad, untuk paket C atau SMA ini biaya kejar paketnya Rp1.800.000 dan ini juga sama untuk 3 tahun, ya, 3 tahun. Nah, menurut kami ini biaya-biaya ini lebih ringan dibandingkan dengan mahat-mahat lainnya yang ada, yang mungkin lebih dari kita, ya, uang pangkalnya, SPP-nya dan lain sebagainya, ya. Mudah-mudahan kehadiran mahat kami ini bisa membantu meringankan Bapak Ibu untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Mungkin itu Ustaz yang bisa Anda jawab. Insyaallah terjangkau ya Ustaz ya. Insyaallah terjangkau dan menjadi salah satu pilihan bagi Bapak Ibu para calon wali murid. Dan juga pertanyaan berikutnya Ustaz terkait dengan ini mungkin program pendidikan Ustaz. Apakah anak harus sudah memiliki hafalan ketika masuk ke pondok atau ke ma'had uswah hasanah ini? Berapa tes yang berapa tes juz untuk masuk? Dan juga pertanyaan berikutnya dari penanya berikutnya, setelah diterima di ma'had ini, apakah ada khusus mengajarkan qiraah Al-Qur'an atau sanad Al-Qur'an? Mungkin ini bisa dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau daftar dan tes, sebenarnya yang dites itu adalah kualitas bacaan, ya. Bukan hafalan, Ustaz? Bukan hafalan, karena di sini menyediakan untuk menghafal, diajarkan menghafal, ya. Maka diajarkan menghafal di ma'had, bukan sudah punya hafalan. Adapun kalau mereka punya tabungan, istilahnya punya hafalan sebelumnya, itu lebih baik, tentu lebih baik. Tapi kalau belum punya, nanti ada placement test namanya. Ketika mereka daftar, terus ada tes, mereka dites tilawahnya, baca Qur'annya, tajwid, kemudian dites untuk menghafal dalam durasi tertentu. Ya, seperti karantina lah. Contohnya mendaftar jam 8 pagi, nanti diujikan jam 1 siang. Ya, berapa banyak ayat yang bisa dihafal selama sekian jam itu. Dan tentunya ini tidak terlalu menentukan sebenarnya. Yang menentukan itu adalah kualitas bacaan. Kemudian tes wawancara, ya, tes wawancara. Apakah anaknya ini sungguh-sungguh? Ya, intinya kemauan. Ada kemauan, insya Allah ada jalan. Baik. Kemudian tadi satu lagi apa tadi? Mengenai pembelajaran, apakah ada disiapkan pembelajaran khusus mengenai qiraah, Ustaz? Kalau masalah qiraah, insya Allah Januari ini kalau diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mendatangkan syekh dari Yaman, ya, khusus untuk mengampu qiraah. Yang berjalan sekarang belum ada, tapi mengampu qiraah ini. Masya Allah, berarti sudah ada program yang direncanakan jauh-jauh hari ya Ustaz, ya, untuk program qiraah ini. Ya, karena kita masih dalam perkembangan, ya. Masya Allah. Tadi berkaitan dengan 3 bulan pertama tahsin, itu juga santri diperintahkan untuk menghafal matan tajwid Tuhfatul Atfal. Dites dulu, Tuhfatul Atfalnya dites oleh bagian koordinator tahfidz, kemudian barulah mereka itu menyetorkan hafalan mereka jadi dari juz 30. Dan juga di sini ada target minimal, ya, target minimal yang totalnya sampai kelas 3 itu 13 juz, ya. Kalau kelas semester 1 itu target minimalnya 1 juz, ya, karena kita melihat kenapa kok ada target minimal ini, ya. Ini target minimal ini untuk memacu supaya anak-anak itu serius di dalam menghafal. Jadi minimal kalau misalkan dia kurang semangat itu paling enggak 13 juz insya Allah dapat, gitu, ya. Karena kalau tidak tercapai target minimal ini, nanti nilai tahfidz di rapot mereka itu merah dan tidak diizinkan ikut ujian, gitu. Jadi nggak perlu ujian tes Quran, nggak usah. Kamu nggak memenuhi target, jadi nilainya langsung merah, begitu. Jadi tujuannya adalah supaya anak-anak ini terpacu, minimal mereka itu mencapai target minimal tersebut. Itu harapan kita, ya. Ya, tentu ini kembali kepada anaknya.
untuk program tahfidz kita ini kita lebih mengedepankan yang SMP dulu sebenarnya itu. Kenapa? Karena SMP ini kita punya rencana program 6 tahun. Jadi mereka sekolah SMP di situ, kemudian kita masukkan langsung ke SMA. Gitu. Jadi nantinya seperti nyambung programnya. Jadi SMP, SMA langsung di situ. Tapi sementara ini ya SMP dan SMA masih masih dijadikan satu di program tahfidz, dan juga anak yang SMP seandainya masih memilih sekolah SMA di luar, sementara masih diperbolehkan, gitu ya. Nah, dan juga sebagian santri kita itu dari SMP di situ masuk beberapa pesantren ya, seperti Al-Irsyad, Imam Bukhari, Al-Furqan, dan juga Asyatibi. Sini juga ada ya, beberapa santri kita, dan pesantren-pesantren yang lainnya. Dan alhamdulillah ya, sebagian di antara mereka memiliki prestasi yang baik di pesantren tersebut. Kuotanya tadi berapa, Ustaz? Oh ya, 90 untuk tahfidz dan i'dadnya 30. Oh, berarti masih ya, kalau cukup yang banyak ya, Ustaz ya? Yang i'dad udah separuh sebenarnya. Oh, berarti ini udah gelombang kedua, udah tinggal sisa. Ya, yang i'dad. Tapi yang tahfidz insyaallah masih banyak. Baik, alhamdulillah. Baik, ini mungkin jadi penjelasan bagi para pemirsa sehingga bisa bersegera untuk mengikuti gelombang kedua, jangan menunggu gelombang ketiga. Ya. Karena kalau gelombang kedua sudah penuh, tidak dibuka gelombang ketiga. Baik. Angkat lagi penelpon, kami persilahkan di 021 823 6543. Iya. Silakan. Baik, tampaknya lebih banyak yang ingin bertanya melalui pesan WhatsApp, Ustaz. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz, di kesempatan sore hari ini untuk mengenalkan Ma'had Uswah Hasanah ini. Dari penanya, mohon maaf katanya sedikit tertinggal saya mengikuti talkshow ini. Beliau punya cita-cita ingin anaknya ini bisa kuliah di universitas di Saudi, baik di diniyah ataupun umum, bahkan inginnya di kedokteran. Pertanyaannya dari penanya ini, apakah dengan mengikuti pendidikan di Ma'had Uswah Hasanah ini bisa untuk mewujudkan keinginannya ini? Untuk ikut program setelah SMA berarti ini ya? Setelah SMA ya? Iya. Jadi dia mengambil bahasa Arab iya. saja. Jadi dari PKBT mungkin pertanyaannya terkait dengan PKBM tadi ya. PKBM kan dia di Ma'had Uswah Hasanah ada juga program PKBM paket C ya, setingkat SMA. Apakah bisa dipakai itu untuk mendaftar, minimal mendaftar untuk dapat beasiswa atau kuliah? Ana coba jawab. Baik. Ya, beberapa waktu yang lalu Ana dan teman-teman pernah datang ke Diknas, ya salah satu Diknas yang ada di kota provinsi Banten. Kemudian kita menanyakan tentang status ijazah paket ini, apakah bisa digunakan untuk mendaftar ke luar negeri, gitu ya. Nah, mereka menjawab bisa. Karena para duta besar kita misalkan, atau orang-orang yang bekerja di negeri kita, para duta besar atau yang mungkin yang lainnya, mereka menyebutkan itu anak-anak mereka ikut ujian kesetaraan, ujian paket. Kemudian nanti setelah orang tuanya ini selesai tugasnya di Indonesia, kemudian melanjutkan ke luar negeri, ini ijazah ini berlaku, bisa digunakan gitu. Nah, ini jawaban yang pernah Ana dapatkan dari salah satu Diknas yang ada di provinsi Banten, gitu ya. Wallahu ta'ala alam itu untuk kebenarannya. Betul. Jadi sebetulnya nggak usah khawatir karena ijazahnya ini, paket C ini disetarakan dengan ijazah formal SMA, sehingga sebenarnya bisa dipakai untuk mendaftar. Tinggal nanti belajar sungguh-sungguh di Ma'had sehingga bisa lulus. Ya. Atau ikut kursus dulu. Ada penambahan kursus kembali. Apalagi kalau ingin mengambil kedokteran, ya berarti harus kuat dari pengetahuan umumnya. Baik, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir kita di kesempatan sore hari ini. Mungkin ada penutup, Ustaz Fadol dari Antum terlebih dahulu, Ustaz Ali. Ya, terakhir mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Abu Lukman dan juga tim Roja TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga semuanya, dan juga kepada pemirsa TV Roja, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua agar bisa mendidik anak-anak kita. Tentu kita di Ma'had itu tidak bekerja sendiri,
tetapi kita di Ma'had bekerja sama dengan orang tua, senantiasa berkoordinasi, saling menyampaikan kabar, ya, berita perkembangan anak-anak, pekan ini sudah hafal berapa, pekan ini sudah murojaah berapa, ya, dan juga informasi yang lainnya yang dibutuhkan oleh orang tua, maka kita sampaikan kepada orang tua. Dan juga nanti biasanya kalau pengambilan rapot, ketika mengambil rapot itu ada ngobrol dulu dengan wali kelas, ya, tentang anak-anaknya, bagaimana dia mendapatkan kesulitan atau harus membutuhkan motivasi, ya, dan juga bekal untuk anak-anak ketika menjelang liburan, ya, apa yang harus mereka kerjakan, tugas-tugas apa yang diberikan oleh pondok semasa mereka liburan. Dan tentu ini adalah kerjasama juga dengan orang tua. Kita tidak bisa memutus tanggung jawab sama sekali, jadi orang tua melimpahkan tanggung jawab 100% di Ma'had, tidak bisa. Semua Ma'had seperti itu, ya, tidak bisa melimpahkan tanggung jawab orang tua 100% kepada Ma'had, ya. Anak itu masih menjadi tanggung jawab orang tua, hanya saja Ma'had ini membantu meringankan beban kerjasama untuk memberikan ilmu dan juga mendidik dan mengawasi kegiatan mereka di dalam Ma'had, ya. Oleh karena itu, ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Faisal, kami atau seluruh Ma'had yang ada di Indonesia, ya, itu membutuhkan dukungan dari orang tua yang menginginkan anaknya menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti, yang berguna untuk kaum muslimin dan juga negara kita Indonesia ini. Maka kita harus bekerja sama dalam mewujudkannya. Baik, mungkin itu saja sebagai penutup waktu kita sore hari ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Baik, jazakumullahu khairan kepada para asatiz yang telah hadir di kesempatan sore hari ini. Dari Ma'had Tahfidz Uswah Hasanah ada Ustadz Ahmad Ali Rozak LC sebagai mudir Ma'had, dan juga Ustadz Rizky Hidayat LC sebagai kepala pendidikan Ma'had, dan juga Ustadz Faisal LC sebagai kepala kesantrian Ma'had yang telah memberikan penjelasan seputar Ma'had Uswah Hasanah yang terletak tidak jauh dari ibu kota Jakarta, yakni di kota Tangerang, Banten. Dan ini menjadi pilihan bagi Anda untuk bisa menyekolahkan putranya, khusus putra, di Ma'had Uswah Hasanah ini. Dan Anda bisa menyimak kembali seputar Ma'had Uswah Hasanah ini insya Allah dari video profil yang kita akan tayangkan setelah kita tutup acara ini. Jazakumullahu khairan atas perhatian Anda pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, dan sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'had Tahfidz Uswah Hasanah yang terletak di tengah kota Tangerang merupakan salah satu ma'had yang memfokuskan untuk mencetak generasi penghafal Al-Quran yang robani, berada di atas akidah yang lurus. Letaknya yang mudah dijangkau menjadi salah satu jawaban atas kebutuhan kaum muslimin dalam menyiapkan generasi Qur'ani yang berakhlak mulia. Dengan program unggulan Tahfidz Quran 30 juz dan I'dad Lughah yang fokus pada pendalaman bahasa Arab, memiliki fasilitas yang memadai, mencakup sarana yang mendukung proses kegiatan belajar mengajar, ibadah, dan olahraga. Ma'had Tahfidz Uswah Hasanah menjadi pilihan bagi Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah kini telah hadir Ma'had Tahfidzul Quran Uswatun Hasanah di kota Tangerang, tepatnya di Kecamatan Ciledug. Ma'had ini kurang lebih berusia hampir 6 tahun dan sudah melahirkan beberapa santri yang menghafal Al-Quran dan memahami bahasa Arab. Oleh karena itu kami mengajak
bapak dan ibu yang menginginkan putranya menjadi anak yang cinta Al-Quran, cinta hadis Nabi, kemudian memiliki akidah yang benar, memahami bahasa Arab, maka silahkan datang ke ma'had kami, Ma'had Uswatun Hasanah. Dan alhamdulillah mulai bulan ini kami sudah membuka pendaftaran santri baru. Oleh karena itu, selagi kesempatan ini masih ada, silahkan bapak dan ibu yang mungkin sampai hari ini belum menemukan lembaga pendidikan yang tepat bagi putranya, mudah-mudahan ma'had kami yang berada di kota Tangerang ini sesuai dengan harapan bapak ibu. Demikian, Assalamualaikum